Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana abduk, Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu, dan aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampumu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari keburukan yang telah aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Doa ini disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dan sayyid ya diambil dari siyadah atau kepemimpinan. Jadi kenapa dikatakan dengan sayyidul istighfar? Karena istighfar yang datang dari Nabi berbagai macam model-modelnya. Ada sayyidul istighfar, ada astaghfirullahalazim, ada rabbi ghfirli wa tubu alayya, ya, ada Allahumma ghfirli wa atubu, ya, Allahumma ghfirli wa atubu ilaih, misalnya. Beberapa sigo atau konteks istighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah ini, makanya disebut dengan sayyidul istighfar. Dia mengungguli cara istighfar yang lain. Kenapa dia dikatakan sayyidul istighfar, mengungguli sigoh-sigoh atau konteks-konteks lafal-lafal istighfar yang lain? Karena dia menggabungkan antara pengakuan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan seorang hamba. Jadi hamba dalam doa tersebut mengakui keagungan Allah, dia seorang hamba, dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengakui kekurangannya, kerendahan dia. Bahwasanya dia adalah ciptaan Allah, dia rendah, dia hina, dan dia melakukan dosa yang tidak bisa dia tinggalkan, dan dia mengakui tidak ada yang bisa mengampuni dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara keagungan Allah dan kehinaan hamba. Maka jadilah dia disebut dengan apa? Sayyidul istighfar. Lafal istighfar yang terbaik. Baik. Adapun keutamaannya, ya. Barang siapa yang baca zikir ini di siang hari dalam kondisi yakin, lalu meninggal sebelum sore hari, maka dia masuk surga. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan dan dia meninggal sebelum waktu masa, sebelum waktu sore, maka dia masuk surga. Maka seorang tatkala membaca zikir ini, syaratnya ada dengan yakin. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan syarat itu kecuali kita menghayati. Kecuali kita menghayati apa yang kita baca. Ini semakin menguatkan bahwasanya penghayatan terhadap zikir yang kita ucapkan itu sangat penting. Karena barang siapa yang mengucapkannya dalam kondisi yakin, kalau dia meninggal dia akan masuk surga. Taib. Kita bacakan sebagian kandungan dari zikir ini. Aku akan setia pada perjanjianku, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu. Yang artinya, Allah, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku, yaitu janjiku untuk beriman kepadamu, untuk taat dalam menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu dengan semaksimal kemampuanku. Jadi waktu kita baca doa ini kita berikrar, ya Allah, aku berjanji untuk semaksimal mungkin. Namun sebagaimana Engkau tahu ya Allah, aku sering gagal ya. Sering apa? Gagal. Kita sudah berusaha tapi terkadang kita dikalahkan oleh syahwat. Terkadang kita jadi tawanan syahwat kita sendiri. Terkadang kita ditawan oleh harta kita, ya. Akhirnya kita nurut sama harta, kita meninggalkan sebagian yang Allah perintahkan. Karena nurut kepada harta, akhirnya kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ditawan oleh istri. Akhirnya gara-gara istri kita melakukan yang haram, akhirnya kita pelit dan yang lainnya, ya. Kita berusaha untuk menjalankan janji kita kepada Allah, namun kita akui kita tidak bisa selamanya demikian. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Ya, artinya apa? Yaitu lihat halaman 53 ya. Halaman 53. Yaitu aku berlindung dari akibat maksiat yang aku lakukan. Karena aku mengetahui bahwasanya maksiat pasti mendatangkan akibat buruk di dunia maupun di akhirat. Justru tidak ada keburukan yang menimpa kita, keburukan apapun, kecuali karena maksiat. Tidak ada kesialan yang menimpa kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Ini sudah pasti. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, apa saja kata Allah, maka akibat perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Kalau setiap dosa musibah kalian tidak akan bisa hidup di atas muka bumi. Tapi Allah hanya berikan teguran kepada sebagian dosa-dosa kalian. Namun segala kesialan, segala kesulitan itu akibat maksiat.
Maka kata sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala al-bala illa bidzam, tidak ada bencana yang datang kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan apa? Taubat. Ya. Maka banyak dosa yang kita belum bertaubat darinya. Maka kita berkata kepada Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku tahu maksiatku pasti menimbulkan musibah, pasti mendatangkan musibah kepada diriku, maka aku berlindung kepada Engkau dari akibat buruk maksiat yang aku lakukan. Itu maksudnya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, artinya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari akibat dampak buruk dari maksiat yang aku lakukan. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Seluruh yang kita rasakan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, kecerdasan ya, kepintaran, kesehatan ya, kenikmatan berumah tangga, punya anak ya, kenikmatan ikut pengajian, kenikmatan salat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Di sini saya tuliskan di atas halaman 53 dalam bahasa Arab, Al-Khattabi berkata, ba'a fulanun bi dzambihi idza ihtamalahu kurhan la yastati'u daf'ahu an nafsihi. Bahasa Arab kalau dikatakan abu'u laka bi dzambi, maksudnya ya Allah, aku memikul dosa-dosa yang tidak bisa aku tinggalkan padahal aku benci dengan dosa tersebut. Jadi ada dosa-dosa yang kita tahu itu dosa, dan itu banyak. Banyakkan kita melakukan dosa, kita tahu itu dosa, namun kita tidak bisa melepaskannya. Itu maksudnya abu'u laka bi dzambi. Artinya ya Allah, aku mengakui dosa yang aku pikul, yang aku lakukan, dan aku benci dengan dosa tersebut, tapi tidak bisa aku tinggalkan. Ada orang terjebak dengan riba, dia tidak bisa meninggalkan. Ada orang terjebak dengan syahwatnya, dia tidak bisa meninggalkan. Ya, dia melihat hal-hal yang diharamkan, melihat film-film porno dan yang lain, tidak bisa ditinggalkan. Itu dosa. Dia beristighfar, kembali lagi. Sudah mau keluar riba, terjebak lagi dalam riba yang lain, tidak bisa dia tinggalkan. Ya. Ada orang tahu rokok itu haram, tidak bisa ditinggalkan. Ya. Kenapa? Karena enak. Ditinggalkan berat. Sudah tahu dalilnya. Ya. Sampai ada orang bilang saya, Ustaz, si fulan suami saya, ya suami saya, saya bilang apa ya? Dia tahu tentang rokok haram, dia hafal ceramah Ustaz tentang rokok haram, tapi dia belum bisa meninggalkan apa? Rokok. Dia tahu, tapi tidak bisa. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, kita benci dengan dosa tersebut, tapi tidak bisa kita tinggalkan. Itulah makna abu'u bi dzambi. Aku mengakui dosaku yang aku pikul, aku benci, namun tidak bisa aku tinggalkan. Kemudian faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ampunilah aku, ya, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Siapa yang bisa mengampuni kita? Ya, presiden tidak bisa mengampuni kita. Kalau di akhirat siapa yang mengampuni kita? Mau presiden, mau ustaz, mau kiai, enggak ada yang bisa mengampuni kita. Yang bisa mengampuni kita cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah lafal istighfar yang terindah, maka disebut dengan sayyidul istighfar, yaitu pimpinan lafal-lafal istighfar.